Halo semua, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Kali ini gua mau ngebahas film yang berjudul Alice in Borderland. Film ini dirilis pada tahun 2020. Mengisahkan tentang seorang gamer pengangguran yang sama sekali tak menyukai dunia luar. Ia menghabiskan waktunya untuk main game dan sama sekali tak keluar dari rumahnya. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang diketahui bernama Aris, yang sedang bermain game online di depan komputer. Beberapa saat datang adik dari Aris. Di sini, ia menyuruh kakaknya untuk melamar pekerjaan. Tapi di sini, Aris tak mendengarkannya dan terus memainkan game favoritnya. Adiknya pun menyuruh Aris pergi dari rumah karena ia dianggap benalu di keluarganya. Karena perkataan adiknya tadi membuat kuping Aris mulai memanas. Ia pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Ketika ia sudah di luar, ia hanya berjalan menyusuri kota karena tak tahu tujuan mau kemana. Di sini, Aris memutuskan untuk menghubungi beberapa teman-temannya untuk sekedar melepaskan penat. Di sisi lain, ternyata temannya bernama Karube dipecat dari pekerjaannya. Kesialan itu juga menimpa Chota. Ia juga bernasib sama dengan yang dialami oleh Karube. Dan akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk bertemu di stasiun untuk sekedar melepaskan penat. Ketika mereka bertiga sudah bertemu, mereka berbincang. Tapi setelah itu Karube mengatakan pada Aris kalau ia jangan bergaul dengan mereka lagi dan menyuruh Aris untuk menjalani hidupnya yang normal. Karena pada dasarnya Aris ini dari keluarga yang beradab. Setelah mendengar nasihat dari Karube tadi, Aris malah melamun dan memandangi orang-orang di hadapannya. Karube yang melihat itu pun berniat menghibur Aris dengan menggendongnya di pundaknya di tengah kerumunan orang yang lalu lalang. Sedangkan Chota hanya mengabadikan kejadian itu lewat smartphone-nya saja. Namun mereka lupa kalau mereka ini sedang di tengah jalan dan mobil-mobil sudah lalu lalang dan muncul polisi untuk menertibkan jalan. Di sini Aris dan teman-temannya pun dikejar oleh polisi yang sedang berpatroli tadi. Mereka memutuskan untuk bersembunyi ke dalam toilet. Namun ketika mereka berada di sana, tiba-tiba lampu mati. Mereka pun terkejut karena kejadian tersebut. Aris juga mengecek keluar, tapi hal aneh terjadi, yang dimana orang-orang tadi semuanya menghilang begitu saja. Mereka pun menyusuri setiap kota sampai malam hari, tapi hasilnya nihil, karena tak satu pun ada orang yang berada di sana selain mereka bertiga. Hingga akhirnya mereka dikejutkan oleh sebuah sinar yang memancar dari sebuah gedung. Dan di gedung itu juga bertuliskan permainan akan segera dimulai. Mereka bertiga pun kebingungan melihat hal tersebut. Tapi di sini mereka diberi petunjuk untuk mengarahkan mereka bertiga ke sebuah gedung. Sesampainya di gedung itu, mereka disuguhkan dengan beberapa HP yang berjejer. Di sini mereka bertiga diberi petunjuk untuk mengambil HP yang ditaruh di sana. Setelah mereka mengaktifkan HP itu, di layar tertera kalau mereka adalah bagian dari peserta yang akan mengikuti sebuah game. Beberapa saat datang seorang perempuan. Di sini perempuan itu mengatakan kalau mereka bertiga tidak bisa kembali dan harus mengikuti game itu sampai selesai. Dan jika mereka tak mengikuti, maka mereka akan dibunuh. Selang beberapa saat datang kembali seorang siswi SMA. Dan ketika mereka telah berkumpul, HP itu menyala dan di sana ada notif jika permainan akan segera dimulai. Permainannya menunjuk bahwa hidup atau mati, dan kesulitannya menunjukkan 3 keriting sebuah kartu. Dan peraturannya adalah, mereka harus memilih mana pintu yang benar, dan harus bisa keluar dari gedung itu dengan waktu yang sudah ditentukan. Ketika mereka memasuki ruangan, terlihat Chota sedang asik merekam di dalam ruangan tersebut. Sedangkan peserta lain kebingungan dengan pintu-pintu yang berada di hadapan mereka semua. Di pintu itu juga bertuliskan kata-kata hidup dan mati, dan membuat para peserta kebingungan. Mereka harus memilih salah satu pintu sebelum waktu yang diberikan habis. Dan ketika waktu mulai habis, tiba-tiba muncul asap dari bawah lantai ruangan tersebut. Mereka semua semakin panik dan tak tahu harus memilih pintu yang mana. Karena bisa saja ada sebuah jebakan di setiap pintu tersebut. Dan beberapa saat, gadis SMA itu memilih pintu yang bertuliskan hidup. Tapi dia malah mati.
Melihat hal itu, Chota dan yang lainnya langsung panik. Mereka semua memasuki pintu yang bertuliskan mati sebelum ruangan itu terbakar. Setelah mereka semua selamat, di ruangan itu mereka kebingungan lagi karena mereka dihadapkan dengan pintu yang sama. Mereka pun kebingungan sekaligus ketakutan karena game itu benar-benar memakan nyawa. Dan akhirnya Karube memilih pintu yang bertuliskan hidup. Di sini ia cukup beruntung karena tebakannya benar. Di ruang selanjutnya, waktu yang diberikan semakin cepat. Mereka juga kebingungan hingga akhirnya Aris mempunyai sebuah ide dan langsung mengetahui mana pintu yang benar di ruangan ini. Hingga akhirnya mereka semua berhasil melewati banyak pintu. Tetapi di pintu terakhir, kaki Chota terbakar karena ia telat masuk ke dalam ruangan selanjutnya. Dan permainan pertama pun selesai. Pagi pun tiba. Mereka tetap tidak menemukan orang-orang maupun benda-benda elektronik yang dapat digunakan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk makan dengan bahan-bahan yang ada di meja makanan. Di sini Aris bertanya ke perempuan itu tentang apa yang dilakukan sebelum orang-orang menghilang. Lalu Shibuki menjelaskan kalau ia mengalami hal itu ketika ia sedang bekerja. Setelah makan, Karube mengajak Aris bermain sebuah permainan dan untuk melatih kekuatan mereka semua. Tapi di sini Chota tidak bisa mengikuti latihan karena salah satu kakinya masih dalam keadaan cedera akibat luka bakar. Aris pun menyetujuinya dan ia akan pergi ke tempat yang akan diadakan permainan berikutnya. Di sana terlihat sudah banyak orang yang sudah berkumpul, sekitar 13 peserta permainan. Kemudian layar HP mereka menyala dan misi dari permainan selanjutnya yaitu kejar-kejaran. Jadi mereka harus lari dari orang yang mengejarnya dan harus menemukan ruang zona aman agar mereka selamat. Ketika Aris dan Karube mencari sebuah ruangan, mereka menemukan satu orang yang mati. Selang beberapa saat muncul pengejarnya yang membawa sebuah senjata. Mereka pun sempat dikejar tapi berhasil melarikan diri. Banyak sekali peserta yang tertangkap oleh pengejar dan berakhir mati. Aris pun berteriak pada peserta lain tentang keberadaan si pengejar dan ada yang meresponnya yaitu cewek yang berambut pendek. Aris melakukan hal tersebut agar mereka semua bisa terbebas dari pengejar tersebut. Ketika ia akan menuruni tangga, ia berpapasan dengan peserta yang terlihat kuat. Mereka berencana untuk mengalahkan pengejar tersebut dengan mengajak Karube. Sedangkan Aris disuruh untuk mencari pintu zona aman. Setelah pembagian tugas itu, mereka memutuskan untuk berpencar. Rencana salah satu teman Aris di sini adalah dengan menjebak si pengejar itu untuk datang ke tempat Karube berada. Dan ketika pengejar itu telah sampai di tempat yang telah mereka sepakati, seorang teman mereka memanggil orang kuat tadi agar segera menyerangnya. Nyatanya, ia dibiarkan menjadi umpan, hingga akhirnya ia ditembak oleh pengejar itu. Karube yang melihat hal itu langsung menyerang pengejar itu, sedangkan yang satunya lagi menyemprot sebuah gas. Perkelahian antar mereka bertiga pun sangat sengit, dan akhirnya penyerang itu pun dapat mereka habisi. Di sisi lain, Aris telah menemukan pintu zona aman bersama pria berambut putih. Mereka berdua memutuskan untuk masuk ke sana. Tetapi ketika mereka sudah di dalam, mereka dikejutkan oleh pengejar yang menodongkan senjata dan bersiap menghabisi mereka berdua. Tapi di sini Aris dan seorang temannya tadi berhasil menghindar. Aris pun memutuskan untuk masuk ke dalam pintu itu. Tapi seorang temannya tadi malah berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Di dalam ruang tempat Aris berada, terdapat dua tombol yang akan menghentikan permainan itu. Tapi di sini, tombol itu berjauhan dan mengharuskan dua orang yang menekan tombol itu secara bersamaan. Di sini, Aris kebingungan dengan hal itu. Ia juga dikejar waktu yang sudah hampir habis. Bahkan si pengejar juga menerobos masuk ke zona aman tersebut. Aris juga menyempatkan diri untuk berteriak memanggil teman-temannya agar keberadaannya dapat ditemukan. Dan akhirnya baku hantam pun terjadi antara Aris dan pengejar tadi. Dan pertolongan pun berdatangan. Di sini Aris dibantu oleh cewek berambut pendek tadi. Mereka berdua berhasil mengalahkan penyerang itu dan mereka juga berhasil menghentikan permainan itu tepat waktu.
Sedangkan di sisi lain, Karube menghampiri orang yang sudah tewas dibunuh oleh pengejar tadi. Ia mendapati sebuah HT yang mengeluarkan suara. Karube pun mengambilnya dan ia diberikan petunjuk untuk mendatangi sebuah pantai. Karube yang mendengar itu pun bingung serta penasaran.